Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum. Ya, berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak? Makan. Hari ini kita angkat pelajaran Al-Quran. Sebelum kita belajar, Bapak hendak mengabsen dulu lah. Jadi yang hadir angkat tangannya. Ahmad Faisal. Hadir, Pak. Ya. Sarifuddin. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Hadir Pak. Muhammad Saman. Hadir, Pak. Perhimpan. Hadir Pak. Sri Mulyani. Hadir. Sukmawati. Hadir Pak. Biasanya ingin Pak, ada izin teman baik yang pondok Sukman. Nah, Saya di lagi Jepang aja. sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Baik, hari ini kita belajar melanjutkan pembelajaran yang terdahulu. Kemarin kita belajar masalah menganalisis surah Al-Luqman ayat 13 dan 14, yaitu masalah tentang penerapan tajwidnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 serta hadis yang terkait dengan cerahkan hati nurani dengan saling menasihati. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ada sedikit permainan yang mana nanti kalau yang pengertian salah, berarti ada hukuman lah. Iya. Ada hukuman. Jadi Bapak ingin pengertian, silakan berdiri dulu, berdiri. Oke, Pak. Betul, Pak. Jadi sama. Nah, jadi instruksi permainannya yaitu Bapak ingin ketika Bapak menyebutkan ada kata Bapak, kemudian melaksanakan perintahnya. Bila ada kata Bapak, Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kata Bapak
dahulu. Tadi kan ada yang salah. Nah, yang permainan tadi siapa tadi? 2 orang. Salma dengan Susmawati. Hukumannya Bapak minta Pian tempelkan ini di papan tulis. Ayo. Pak, Pak. Ini sampai. Jarak. Sudah ada lima. Ada, Pak. 1 meter. Oh, ini. Kata Bapak. Sini ke Pak. Ya. Tolong Pak. Sudah Pak. Ya, terima kasih Saman Susmawati. Silakan duduk. Nah, di sini Bapak ada, ini kan lafalnya sudah 4 kata daripada surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Nah, jadi nanti kalian yang akan menempel hukum bacaannya. Nah, kemarin kan sudah yang terdahulu kita sudah belajar. Jadi siapa yang ingin maju ke depan untuk menempel apa hukum bacaannya? Bapak. Iya, Aisyah. Aisyah semalam di jalanan Thailand latihan. Pak, suruh Pak Udin. Udin, Pak. Jangan salah ya. Sepenting aja sisanya yang lainnya. Sisanya semua benar. Misalnya sama Pak. Pas gubis gini nih, aku ngobrol lagi gue. Lah, Yang terakhir siapa? Sama. Pak sama misalnya Pak. Sandalnya kayak bagaimana? Ya, baik. Ini hasil daripada kerja kalian. Tuh. Nah, ini yang pertama itu ada kata qala. Nah, di sini tadi yang pertama tadi siapa? Ya, Aisyah menjawab mat tabi'i. Benar kan? Benar atau tidak? Yang lain? Benar. Kenapa mat tabi'i yang lain? Karena sebelum huruf alif ada tanda harokat Fathah. Iya benar. Terus yang kedua, ini tadi yang menjawab Nur Hikmah. Ini ada kalkalah sugra. Kenapa kalkalah sugra? Karena ada huruf kalkalah, yaitu huruf ba dan berharakat sukun dan di tengah kalimat. Ya itu. Yang ketiga yaitu ada matsilah kasirah. Kenapa matsilah kasirah? Karena ada hak dhamir yang didahului huruf berharakat hidup. Itu. Yang ketiga ada mat alif disukun, yaitu ada mat tabi'i yang berada di akhir kalimat, yaitu. Hari ini kita melanjutkan. Bapak ada gambar, tapi sebelum itu kalian membantu
berapa jumlah orangnya? 7. Kami anggap ini satu kelompok, kelompok 1, ini kelompok 2. Gitu. Silakan membentuk kelompok. Sudah berapa? Ya, ini Bapak ada gambar yang pertama, ini gambar apa? Minuman tuh. Minum, Pak. Minum banyak. Orang yang Minum minuman keras. minum minuman keras. Is batu. Kira-kira kenapa? Alasannya? Alasannya putus cinta. Putus asa. Sakit hati tinggal kalinya. Permasalahan keluarga bisa. Nyaman. Gitu. Nyaman gitu. Nyaman. Terus ada yang gambar yang kedua, ini apa? Apa? Tawuran. Tawuran. Kegiatan yang sering dilakukan Udin. Nah, kira-kira kenapa terjadi tawuran? Karena Ada permasalahan, Pak. Mungkin. Permasalahan. kebinian, kekuasaan, Oh, bisa itu ya. Apa istri? Nah, kira-kira kalau di antara anggota keluarga Pian yang terjadi pada gambar ini, misalnya Faisal ada adiknya yang sedang minum keras, lalu apa yang Faisal lakukan? Ditegur. Ditegur. Yang lain? Nah, jadi ada tadi pendapat kawan Pian, salah satu teman Pian. Jadi kalau ada yang terjadi pada gambar ini, kalian menasihati. Nah, jadi itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu carakan hati nurani dengan saling menasihati. Gitu. Selanjutnya Bapak ingin kalian kelompok tadi mendiskusikan dan mencari apa isi kandungan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Iya, Pak. Itu kan ada 2 ayat, ya kan? Ada ayat 13, ada ayat 14. Jadi kelompok yang pertama itu mencari isi kandungan ayat yang 13, ini ayat ke 14. Oke, kamu tawa kamu ya. Rasaku tawa. Ya, Bapak minta tolong bacakan kelompok 1 bacakan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Lalu kelompok 2 membacakan terjemahnya. Jadi silakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk. Selanjutnya kelompok 2 bacakan terjemahnya. Sama Pak. Sama Pak. Belum Pak. Sama suruh. Misalnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sudah Pak? Ya, terima kasih untuk Aisyah dan Saman. Tepuk tangan keduanya. Ya, tadi surah Al-Luqman ayat 13 dan 14. Selanjutnya Bapak mohon kalian mencari isi kandungannya. Terus kalian buat peta konsep tentang isi kandungan di dalam surah Al-Luqman. Jadi sini ayat 13, sini ayat 14. Dibuat peta konsep. Nah, lalu kalian mempresentasikan ke depan. Audio Jungle.
Dua orang atau 3 orang. ya 2 orang. Ya, siapa dulu yang maju? Udin Pak. Dari kelompok 1 dulu dari ayat 13. Ulang. Ya. Apa yang diterima dari surah Al-Luqman ayat 13? Jadi kandungan bukan surah Luqman ayat ke-13 itu yang pertama, orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. Terus yang kedua, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. Sudah, Pak? Diskusi. Ya sudah. Isi kalian. Ya terima kasih Aisyah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya siapa yang mewakili? Kemudian perlihatkan ke temannya. Ya. Itu yang Pak. Baca. Isi kandungan surah Luqman ayat 14. 1. Perintah berkata atau berkata baik kepada orang tua. 2. Wajib berbakti kepada orang tua. 3. Kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. 4. Dalil masa menyusui itu 2 tahun. Ya, itu kan Ya terima kasih Saman. Silakan ditempel. Ini. Amsia. Pokoknya handap ketunggu Mbak. Amsia. Alasan gitu. Man, Ya Pak. nanti kalau di depan jangan seperti itu lagi ya. Ini Pak. Ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Selamat tepuk tangan. Nah, yang tadi ada ayat 13 isi kandungannya yaitu yang pertama, orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya. Kenapa pendidikan akidah? Karena pada tadi ayat 13 berhubungan dengan supaya agar anak tidak menyekutukan Allah. Nah, karena menjaga anak itu adalah tugas orang tua. Bahwa jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Gitu. Yang kedua itu ada orang tua harus mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah tadi. Terus yang ketiga tadi perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat zalim. Artinya zalim itu tidak sesuai pada tempatnya. Itu. Terus hasil dari kelompok 2 isi kandungannya adalah yang pertama perintah berkata atau berkata baik kepada orang tua. Artinya dengan orang tua kalian harus lemah lembut, tidak boleh berkata kasar atau lebih nyaring dari orang tua. Yang kedua wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Terus yang keempat dalil masa menyusui itu ada 2 tahun untuk ibu. Selanjutnya berkaitan dengan surah Al-Luqman ayat 13 dan 14 ini ada juga hadis yang terkait. Bapak bacakan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran
baik, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, yaitu dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, tadi dari hadis ada berapa kita ketika melihat kemungkaran. Yang pertama ada dengan Perbuatan, larangan, tangan. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan hati. hati. Nah, itu. Ada yang tahu maksudnya dengan tangan itu seperti apa? Melerai, memisahkan Pak. Ada yang tahu? Dengan perbuatan yang melakukan. Ada tahu Ada tahu. Artinya dengan tangan ini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaan. Kita anggap orang yang berkuasa itu adalah pemimpin. Jadi misalnya kita di dalam pemerintahan itu kan ada yang namanya pejabat. Nah, di situ dari kekuasaan itu kan melahirkan yang namanya undang-undang. Nah, dari situ kemungkaran tadi dapat dicegah, ya kan? Nah, dapat dicegah. Sehingga contoh tadi kan kita ada yang mabuk-mabukan dan juga tawuran. Terus kan dengan kekuasaan ini bisa dicegah tadi kemungkaran tadi. Iya. Terus yang kedua dengan lisan. Lisan. Nah, lisan ini tugasnya dengan apa? dinasihati Pak. Nasihati. Biasanya adalah penceramah atau dai. Nah, itu Dengan dai apa dengan doi Pak? dengan dai. Dengan para sahabat. Nah, itu. Jadi dengan lisan itu biasanya adalah penceramah selain daripada tadi kekuasaan dari penguasaan pemimpin. Terus yang terakhir dengan hati. Nah, jadi ini adalah hati ini adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya paling tidak kita hal yang mungkar tadi adalah kita tidak suka. Coba kalian kalaunya tidak suka sesuatu hal yang mungkar tadi, apa yang kalian lakukan? Betul Pak. Kalau tidak suka mungkin dengan cara berdoa Berdoa. agar hal yang tadi bisa diubah keadaannya. Bisa tadi kan mabuk, tawuran, berkelahi, judi dan segala macamnya. Nah, kita berdoa karena tidak mampu tadi, dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa. Jadi dengan hati itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah paham Pak. Paham. Terakhir, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyimpulkan? Aisyah Pak. Aisyah Pak. Ada. Aisyah Pak. Aisyah Pak. Selamat Pak. Aisyah berapa ya Pak? Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ikutin Pak. Ayo yang bisa nanti Bapak beri hadiah. Wow. Saya Mulyani Pak. Saya Mulyani Pak. Kaitannya Pak. Saya Mulyani Pak. Faisal. Bisa. Jadi kesimpulannya Pak Ai, dalam surah Al-Luqman ayat 13, yaitu isi kandungannya orang tua harus memberikan pendidikan akidah kepada anaknya agar sifatnya kelakuannya yang dewasa tidak melanggar dari aturan agama, dan orang tua harus mengajarkan anak untuk tidak menyekutukan kepada Allah. Yang ketiga, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan dosa yang besar. Dan dari ayat yang ke-14, perintah yang pertama, perintah berkata atau berkata baik kepada orang tua, dan yang kedua, wajib berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan yang terakhir, dalil masa menyusui itu 2 tahun. Nah, itu paling kesimpulannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Dan kita tadinya kata Bapak ada hadiah untuk kita. Ya, dunia kita. Nah, kalau sudah
adat dan